Gak ada yang tahu hidup ini kan. Hidup ini gak ada yang tahu. Kita berharap bisa memasuki, ya, tetapi banyak orang. Saya beberapa waktu yang lalu diundang, ada seorang ibu, Bu, saya punya ponakan nih lulus kedokteran, bisa doain gak? Saya datang ucapan syukur gitu, ketemu sama ponakan, ada salah satu ponakannya dia juga, umur 38 tahun. Saya menyampaikan di situ khotbah singkat bahwa hidup ini nggak ada yang tahu, kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Dan saya kaget, saudara, seminggu setelah saya khotbah di sana, ibunya telepon saya, "Ibu ingat nggak ponakan saya waktu itu dia hadir, ditunjukin fotonya, iya yang ini, kenapa? Meninggal tadi pagi serangan jantung." Hidup ini nggak ada yang tahu, makanya saya selalu berkata, kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena corona juga pasti. Benar apa benar? Ya, kalau belum waktunya, saya ini bintang 2 corona, saudara. Ya, pertama kena di November tahun yang lalu di awal-awal pandemi, dan yang kedua kemarin tuh di akhir Mei yang pas tinggi-tingginya lagi Delta itu. Kakak ipar saya meninggal umur 48 tahun, dan akhirnya kami pas lagi ada di Solo, suaminya dimakamkan langsung dari rumah sakit, tetapi kita sudah bilang nggak usah datang ke keluarganya karena kan mereka satu keluarga positif. Tapi kami dapat telepon dari tetangganya, mereka bilang ini nggak ada keluarga yang datang ke sini, enggak, kenapa? Dia sudah lari-lari di jalan nangis, nggak ada yang bujuk, nggak ada yang menghibur. Karena semua tetangga cuma bisa ngintip dari balik jendela. Saya bilang ke suami, kita harus pergi ke sana. Suami saya bilang, tapi kan mereka corona, Tuhan tahulah niat kita. Akhirnya saya datang menghibur, ya udahlah, dia nangis di pelukan saya, dan benar aja seminggu kemudian kita positif, saudara. Ya, tapi Tuhan tahu saya tidak bermaksud mencobai. Karena memang kejam sekali corona ini ya, tetangga deket loh. Itu semua orang cuma ngintip lewat jendela. Semua takut. Saya bilang sama suami, kita ini hamba Tuhan loh. Ya, dan kalau sampai dengar dia sudah guling-guling di jalan dan gak ada orang yang menghibur, ya kayaknya sudah tidak berperi kemanusiaan deh. Saya bilang kita nggak mau cobai Tuhan, tapi ayo. Dan benar, seminggu kami positif ya, tetapi saya selalu punya, ya seperti yang saudara tahu, saya selalu berkata kalau belum waktunya mati tidak, tapi kalau sudah waktunya ya sudah, saya siap-siap. Dan suami saya hampir lewat waktu itu, karena yang Delta itu memang bukan batuk, bukan pilek, tapi diserang pencernaan, dia nggak bisa makan. Dan akhirnya ya saya cuma bilang sama suami, pokoknya kamu harus makan apa yang bisa dimakan-makan. Kalau ke rumah sakit pasti mati loh. Bukan apa-apa, nggak ada yang urus, saudara. Ya kan itu harus minum terus. Nah kalau dia ke rumah sakit yang urus apa, saya bilang. Dia terkapar benar-benar, saya baru kali itu melihat suami saya terkapar sudah kuning karena muntah terus, saudara. Tapi puji Tuhan, malam itu saya sesek, saudara. Sampai udah bunyi napas saya udah ya, iblis ngomong gini, kayak kakak iparmu, sebentar lagi kamu dibawa ke rumah sakit, malam ini kamu bisa napas, dan besok kamu pakai oksigen, lalu tunggu berapa hari kamu mati. Saya bilang sama iblis gini, iblis, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Amin. Berani ngomong gitu ya. Siapa yang udah siap mati? Kadang jemaat itu cuma main amin 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 aja. Begitu ditanya yang sudah siap mati berapa? Ya, nggak ada yang siap mati. Kita harus siap, saudara. Tapi saya bilang, tapi kalau belum waktunya saya mati, saya nggak bakal mati. Karena kita kena itu kan mau akhir Mei itu belum heboh Delta, saudara. Delta itu heboh setelah awal-awal Juni. Akhir Mei itu kami sudah sembuh, baru saya tahu, oh ini Delta yang kemarin itu. Makanya saya tanya Tuhan, dan malam itu saya udah sesek, saya bilang sama suami gini, saya tak hubungi aja ya, karena banyak teman-teman yang gini, Bu, kalau butuh rumah sakit nanti kabarin ya, karena memang itu belum terlalu full ya. Saya udah pikir saya mau kabarin teman siapa ya, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, kamu tuh hamba Tuhan. Tapi di saat begini yang diingat manusia, mau tolong sama siapa, mau minta pertolongan sama siapa, kamu lupa, aku tuh Tuhan loh, angkat perjamuan kudus. Dan hari itu saya bilang ke suami saya diingatkan kita perjamuan kudus, kata suami saya, iya loh, aku juga diingetinnya gitu. Saya perjamuan kudus, saudara, setelah perjamuan itu, plong, saya tidur malam itu tanpa batuk, tanpa sesek. Karena saya percaya bahwa darah Yesus itu berkuasa. Dan malam itu jam 2 malam tiba-tiba saya kepengen batuk, saya pengen muntah, saya ke kamar mandi, itu keluar riak semua, dan hari itu saya sembuh. Ya, saya sembuh benar-benar.
Dan saya akhirnya bersaksi kan, ya di mesbah doa malam saya bersaksi. Saya tuh sempat tanya sama Tuhan loh, Tuhan kenapa saya kena lagi loh Tuhan? Ini yang kedua dan ini yang delta loh. Tuhan jawabnya gini, kan ini varian baru. Jadi kamu harus rasa supaya kamu bisa bersaksi. Dan saudara tahu ketika saya bersaksi pertemuan kudus itu banyak sekali kesaksian yang masuk. Mereka yang waktu itu sudah hampir lewat, yang setelah itu kan tinggi itu saudara ya. Bahkan ada seorang jemaat mesbah doa dia bilang, suaminya udah panggil istrinya, itu nanti kan ada asuransi di sini, terus itu surat-surat saya ini, karena waktu itu nggak ada rumah sakit saudara. Suaminya udah sesak napas di rumah, dia udah kasih nanti kamu ya, pokoknya saya mau bikin surat wasiat gini. Udah sesek, istrinya bilang gini, Pak, kan Bu Debbie juga bersaksi waktu itu dia dengar kesaksian saya, kan dia perjamuan, ayo Pak kamu masih kuat perjamuan Pak, ayo kita perjamuan. Malam itu dia padahal udah ngomong ke istrinya, nanti kalau saya mati kamu tetap ikut mesbah doa ya, mati itu kan untung. Saudara saya bersyukur loh, orang-orang itu ya yang ikut mesbah doa semua udah dipersiapkan, udah benar-benar gak takut mati. Tapi jangan cari tapi saya bersyukur, dia ingetin, pokoknya kamu kan tiap malam dengar mesbah doa ya, mati itu untung, aku tuh nggak takut, tetapi kalau belum waktunya mati ya enggak. Tapi pesan saya kalau saya mati kamu jangan berhenti loh, terus ikut mesbah doa. Akhirnya dia malam itu melakukan perjamuan, dan seperti yang saya alami, tiba-tiba setelah perjamuan dia muntah dan mengeluarkan riak semua yang ada di dalam dada, dan besoknya dia sembuh. Jadi nggak jadi bikin surat wasiat. Nah saya begitu mendengar banyak sekali kesaksian orang di Belanda, di Amerika saudara, termasuk kenapa kemarin itu saya diundang ke Amerika, itu yang undang jemaat mesbah doa yang juga diberkati lewat kesaksian saya kena COVID. Siapa yang menyangka saudara ya, dulu ketika belum pandemi urus visa ditolak terus. Tapi di masa pandemi saya bisa pelayanan ke Amerika, saya khotbah di New York, di Colorado, di Philadelphia. Aduh itu benar-benar Tuhan ya, saya melihat saudara setelah pandemi itu begitu lockdown dibuka ya di tahun 2020 yang lalu, itu saya keliling loh, tidak pernah berhenti. Saya ke Makassar, begitu boleh terbang aja, terus saya terbang saudara ke NTT, ke Makassar, ke Toraja, itu pelayanan. Saya cuma berpikir satu hal, yaitu tadi yang saya bilang ya, kalau belum waktunya saya mati tidak akan mati, tapi kalau sudah waktunya ya kena kepleset di kamar mandi juga. Kita harus punya pemahaman dan iman yang benar saudara. Ya, semua yang terjadi, saya percaya tidak semua di pandemi ini itu sesuatu yang buruk. Coba kita melihat dari cara pandangnya Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak pemulihan yang terjadi di tengah masa pandemi ini. Rumah tangga yang dipulihkan, orang yang mau bercerai. Termasuk saya itu tahun 2019 lalu ya mulai bikin channel YouTube. Saya nggak tahu kan apa yang akan terjadi saudara, tiba-tiba ya lockdown, gereja nggak boleh buka, dan akhirnya orang mulai mencari, ya termasuk saya bikin channel mesbah doa itu, bikin konten mesbah doa itu bukan konten yang dicari-cari. Saudara udah dengar bagaimana kesaksian saya, ya gara-gara saya dapat pemberitahuan di handphone saya sudah bisa live streaming lewat handphone, lalu saya pencet, lalu tiba-tiba orang masuk semuanya di situ, dan sejak saat itu kita ada konten mesbah doa itu, dan sampai hari ini saya melihat itu yang ikut ya 60.000, 70.000 ya, dan Tuhan tuh cuma bilang begini saudara, kita bayangkan kita membutuhkan gedung gereja sebesar apa untuk menampung 70.000 orang beribadah. Dan bukan cuma itu, saya melihat pemulihan demi pemulihan. Orang bersaksi yang sebelum pandemi mereka sudah mau bercerai, rumah tangga sudah goyah, tetapi ketika pandemi hidup mereka dipulihkan. Bahkan hari-hari ini saya melihat saudara banyak sekali orang yang minta untuk dibaptis. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tuh saudara ya sampai ada yang dari Singapura datang, telepon khusus, Bu saya mau ke Indonesia, Ibu lagi ada di mana? Waktu itu saya lagi pelayanan di Bandung. Baik Bu, saya akan susul Ibu ke Bandung, kita cari hotel, booking hotel semalam, saya baptis, setelah itu saya pulang ke Singapura. Saya cuma mau melakukan firman Bu. Wow, saudara saya melihat ya, ini lagi kemarin udah ada yang telepon, Bu saya mau baptis, Ibu ada waktu kapan? Saya melihat penuaian, orang cari Tuhan, manusia cari Tuhan. Jadi tidak semua di masa pandemi ini buruk saudara. Ya, karena kita percaya semua yang terjadi itu kan seizin Tuhan. Dan saya juga percaya ini masa pemurnian. Buat siapa? Buat jemaat, buat pendeta,
buat gereja, buat anak-anak Tuhan. Ini adalah masa pemurnian, iman kita lagi diuji. Saya ingat dulu sebelum pandemi saya berkhotbah di sini tentang dimensi Tuhan. Bagaimana tahun 2020 kita mempersiapkan hidup memasuki dimensi Tuhan, kalau saudara masih ingat, ya, karena dimensi baru waktu itu. Ya, bagaimana kita memasuki dimensinya Tuhan, saya pernah berkata itu bukan sesuatu yang enak. Jangan berpikir masuk dalam dimensi Tuhan, wah pasti enak. Selalu orang Kristen punya konotasi masuk dalam dimensi Tuhan itu berkat. Tapi Alkitab berkata akan ada goncangan. Tuhan berkata satu saat aku akan menggoncang, bukan cuma langit, bukan hanya bumi, tapi langit juga akan digoncang. Tujuannya satu, supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Nah, saya dulu ingat saya menyampaikan di sini memasuki pandemi, memasuki dimensi Tuhan, kan kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu saudara masuk dalam dimensi Tuhan tuh seperti roket yang akan ditujukan keluar angkasa. Dan ketika dia akan menuju ke menembus atmosfer bumi, itu dia memakai seluruh power, kekuatan. Bahkan di situ banyak yang tidak tembus, banyak roket yang meledak di perjalanan. Tapi ketika dia berhasil menembusi, ya, ruang angkasa, berhasil menembusi atmosfer bumi, gaya gravitasi bumi yang punya tekanan yang berat, maka dia cuma tinggal mengorbit. Dia udah gak butuh power lagi. Kita ini sedang dibawa Tuhan memasuki dimensinya Tuhan, supaya kita bukan cuma jadi orang yang ngerti firman, tapi kita ngalami firman itu. Dan kita hidupi dan kita wow, Tuhan tuh dahsyat. Saya selalu bersaksi saudara, ketika masa pandemi itu semua jadwal cancel, saya juga udah saya bilang sama suami, yang terburuk kita jual rumah pulang Solo. Ini Bapak Gembala lagi ada di Jawa berlibur, tadi WA saya, Ibu ya saya belum balik Pak Wiryo ya, saya masih ada di kampung halaman. Iya, saya bilang yang penting jangan lupa pulang loh Pak Gem, ditunggu sama jemaatnya. Ya saudara, ya saya waktu itu ngomong suami, kita jual rumah kita pulang Solo, nggak ada pengharapan. Tapi satu hal saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan, kenapa? Masih ada yang bisa saya jual. Amin saudara. Kadang kita itu lupa ya. Kadang kita bersungut-sungut. Saya bilang waktu itu masa pandemi saya nangis, Tuhan, aku bersyukur karena tahun ini kalau terjadi sesuatu yang buruk masih ada yang bisa saya jual. Saya punya rumah, saya punya mobil, dulu saya enggak punya. Sekarang saya bisa jual kalau terjadi apa-apa. Dan saya cuma mau bilang, sekalipun kehilangan rumah, mobil, Tuhan tetap baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jangan pernah lupa saudara. Saya ngomong, Tuhan engkau baik. Saya siap kehilangan semuanya, gak apa-apa. Siapa yang sangka di masa pandemi, sampai anak saya bilang, Mami saya mau kuliah loh. Nggak usah kuliah dulu nak, ini waktu masih begini. Kuliah dengan tidak kuliah juga tidak menentukan sorga atau neraka. Padahal itu saya menghibur diri saudara. Karena gak ada duit. Saya tanya, kuliah berapa? 70 juta uang masuk. Saya bilang ini kita buat hidup ke depan aja udah gak tahu bagaimana. Waktu itu uang saya cuma 10 juta. Siap-siap buat bayar mobil 6 juta, tinggal berapa? 4 juta hidup dengan 3 anak di Jakarta. Dengan keadaan yang begini. Semua jadwal pelayanan off. Siapa yang tahu bagaimana ke depan? Saya nangis sama Tuhan. Tapi saya cuma bilang, engkau baik Tuhan. Engkau baik. Saudara, dan akhirnya saya cuma punya satu firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku pernah melewati yang lebih buruk dari ini dulu. Dan saya gak mati. Saya melihat Tuhan menyertai. Dan hari ini pun saya akan melewati dan saya tidak akan mati. Saya percaya Tuhan menyertai. Tiba-tiba di masa pandemi, libur, ya saya bilang, saya kan gak ngapa-ngapa ini, gak tahu mau ngapa-ngapa. Beliin kanvas dong, saya mau melukis. Lalu saudara saya itu bilang sama suami, saya beliin kanvas dong. Dia bilang, buat apa? Saya mau melukis. Melukis apa? Saya menikah sama kamu 20 tahun, saya belum pernah lihat kamu melukis. Gambar pun tidak pernah, kata suami saya. Tiba-tiba di masa pandemi gini kamu mau melukis itu buat apa? Jangan bikin habis duit, kanvas itu mahal, cat itu mahal. Saya bilang please deh, ayo kita ke Gramet. Waktu itu baru buka lockdown yang pertama. Ya udah, saya beli kanvas, waktu itu saya ingat habis jutaan saudara. Suami saya marah. Ini ndak ada pemasukan loh.
kamu borong kayak begitu, enggak apa-apa ya, daripada saya bete, siapa tahu kan ini ya bisa mengisi kekosongan saya. Ya udah, akhirnya dia ikutin. Satu saat dia lagi ngedit, saya lukis-lukis di luar. Dia keluar saudara, dia kaget dalam waktu 2 jam. Dia kaget, dia keluar, dia bilang, ini lukisan siapa? Saya bilang, di sini ada siapa? Dia lihat lukisan saya, dia bilang, nggak mungkin loh, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Cuma ada saya. Ini lukisanmu? Ya iyalah. Dia muter-muter sambil, nggak mungkin nih, nggak mungkin nih. Saya bilang apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Saking senengnya saya upload di IG saudara. Akhirnya saya upload di IG saya, puji Tuhan lukisan pertama saya. Tiba-tiba ada yang inbox, saya nggak tulis dijual loh, cuma puji Tuhan. Ada yang inbox, Bu itu lukisan ibu, iya boleh saya beli enggak? Saya bilang nggak dijual nih. Saya ini bukan pelukis, tapi saya mau memiliki itu. Mama saya ulang tahun, saya mau kasih hadiah buat mama saya. Dia pasti seneng karena dia tiap malam dengar khotbah Bu Debbie. Ya saya sih enggak jual, tapi kalau ibu mau, ya monggo. Ya kan begitu, orang emang bener saudara. Lalu dia bilang, berapa Bu harganya? Enggak ada harga Bu, karena saya enggak tahu harganya. Ya udah pokoknya buat ganti kanvas sama cat aja. Oke Bu, bisa minta nomor rekening? Saya kasih. Saudara tahu lukisan pertama saya laku 10 juta. Semangat nggak melukis? Semangat loh di masa pandemi loh. Tiba-tiba dapat karunia baru, langsung dihargai 10 juta loh. Suami saya lebih semangat lagi. Yang padahal tadinya dia marah-marah. Beli kanvas segitu buat apa loh, buang-buang uang gini. Akhirnya dia bilang, mau beli kanvas, ayo saya anter. Memang bapak-bapak itu begitu ya. Akhirnya saya ngelukis lagi saudara, kedua, ketiga. Waktu lukisan yang keempat itu anak saya bilang, Mam, saya jadi kuliah ndak? Kalau jadi ini udah diminta store. Berapa? 70 juta tapi bayarnya bisa nyicil. Nak, berdoa lagi. Ini masa begini bener, bukan mami tuh ndak mau, mami tahu kamu mau kuliah, tapi bener-bener ini masa kayak begini. Kalau Tuhan berkehendak pasti ada duitnya, kamu berdoa. Tiba-tiba saya ngelukis saudara. Waktu itu saya diundang pelayanan di sebuah perusahaan. 2 kali saya tolak waktu itu. Ya lalu yang ketiga saya terima. Akhirnya selesai pelayanan, saya diajak makan sama pemimpin perusahaannya. Sekretarisnya ngomong gini, Pak, Bu Debbie ini pelukis loh. Saya tendang kakinya. Shh. Enggak Pak, saya bukan pelukis tapi ya baru belajar. Oh iya, terus dia yang buka IG saya, ini kayaknya lukisan yang terakhir ya Bu, yang belum ada yang beli ya ini ya. Saya bilang iya sih, ya itu yang berapa hari lalu itu lukisan yang keempat. Langsung bapaknya tanya sama saya, Bu ini makna lukisannya apa? Itu gambar pohon, di bawah ada air. Saya bilang, ini pohon indah kan Pak di atas, tetapi ada bayangan di air warna hitam. Artinya apa? Seindah apapun hidup kita, ingat selalu ada bayangan masa lalu. Pahit, getir, berdosanya kita, dari situlah Tuhan angkat kita. Jangan pernah lupakan. Lalu dia bilang, wah itu saya banget Bu, boleh nggak saya beli lukisannya? Saya bilang, ya kebetulan memang belum ada yang punya. Nanti saya bingkai dulu, saya frame dulu. Selesai, dia WA saya, Bu, lukisan udah selesai, biar diambil sopir saya. Nih saya transfer malam ini. Malam itu dia kirim bukti transfer. Saya kaget lihatnya. Saudara tahu berapa? 70 juta. Saya WA gini, Pak, kayaknya salah transfer. Kenapa Bu? Kelebihan 01 Pak. Mendingan kita ngomong di depan, daripada saya udah pakai terus dia bilang, Bu maaf kemarin tuh saya salah transfer. Habis saya saudara. Ya daripada begitu kan. Jadi saya bilang kayaknya coba Bapak cek lagi, kayaknya nolnya kelebihan 1. Dia bilang gini, enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saudara tahu itu yang buat bayar kuliah anak saya. Makin semangat saya lukis saudara. Makin semangat, orang saya nggak pernah kasih harga, ngelukis lagi. Dibayar 25 juta, 50 juta, yang tertinggi itu 75 juta. Wow, Tuhan itu ajaib. Kalau ada yang mau pesen, hubungi nomor saya di bawah ini. Siapa saya saudara? Orang saya beli lukisan aja udah keren banget lukisan gede banget saudara, cuma 3 juta.
Lah kok punya saya tuh ya, tapi orang-orang itu Bu, pokoknya jangan lupa satu Bu, apa? Tanda tangan. Memang benar Alkitab bilang tuh nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya melihat Tuhan menyertai. Di masa pandemi ini saudara tahu channel YouTube saya, awal pandemi 50.000 subscriber. Begitu pandemi gereja tutup, sehari nambah 1.000. Setiap hari. Padahal saya dengar ya dari YouTube itu bilang, kalau ada channel seminggu nambah 1.000 itu pasti hacker. Lah punya saya dihacker sama malaikat. Tiap hari, satu hari 1.000, 2.000. Ini sih ya hampir 500.000. Saya melihat saudara bagaimana Tuhan. Yang tadinya kita mau jual rumah nggak jadi. Sekarang saya malah beli rumah bangun studio di sebelahnya. Tuhan Yesus ajaib. Saya cuma mau bilang apa saudara? Yesus sanggup membalikkan keadaan. Jangan cuma omongin firman, hidupi firman itu. Di masa pandemi yang kami pikir mau jual rumah balik Solo, ya kita malah beli rumah bangun studio. Dan puji Tuhan di tengah masa sulit kita bisa bangun 15 gereja di desa. Apa yang Tuhan buat itu sungguh ajaib dan luar biasa. Makanya saya mau bilang di pandemi ini tidak semua orang terpuruk. Ada orang-orang yang sedang, ya kalau saudara sekarang lagi diproses ya gantianlah saudara. Amin. Masa kita terus yang diproses? Ya, makanya kalau orang telepon, Bu saya masa pandemi ini Bu turun omset saya, gantian Pak. Kan dulu kita waktu belum pandemi kita yang turun terus kan. Kan hidup ini kan Alkitab bilang ada waktu untung, ada waktu rugi. Tapi yang namanya manusia itu maunya, kalau Anda untung bersyukur. Waktu rugi juga karena semua itu Tuhan izinkan. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Karena kalau engkau tertawa terus bisa, nah itu ngerti. Ya jangan mau tertawa terus, sesekali menangis. Hidup ini penuh suka duka saudara. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini ribet. Ya namanya juga hidup. Banyak masalah. Kalau banyak cucian itu, jadi jalani aja sambil disyukuri. Kalau hari ini memang mungkin kita sedang menabur dengan air mata, ya sudah menangislah kepada Tuhan. Yang seperti saya bilang, saya tetap bilang Tuhan kalau tahun ini kita jual rumah balik ke Solo, saya bersyukur ada yang bisa saya jual. Itu loh saudara, waktu hatimu itu siap Tuhan lihat, wow ya maka pembalikan keadaan itu gak pernah kita bisa pikir. Ya secara manusia itu tidak terpikir, benar-benar tidak terpikir. Ya saya melihat ketika saya diundang pelayanan di Amerika tuh saya melihat saudara, orang-orang itu ya terbang saudara, ada yang terbang 6 jam loh. Cuma pengen ketemu saya, pengen ketemu ngomong apa, Ibu di masa pandemi iman saya bertumbuh Bu. Setiap malam saya dengar mesbah doa, kesaksian mereka yang hidupnya diubahkan. Dan itu yang terpenting, bukan berkat materi, tapi hidup yang diubahkan. Banyak sekali orang bersaksi, dulu saya marah-marah terus Bu, wah pokoknya ribut sama suami tiap hari. Tapi setelah dengar khotbah Ibu, rumah tangga kami sekarang dipulihkan. Saya mendengar banyak kesaksian orang hidupnya diubahkan. Mujizat terbesar dalam hidup ini bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, bukan rumah, bukan. Mujizat terbesar waktu hidupmu diubahkan. Waktu engkau belajar melakukan firman dan hidupmu diubahkan, itu yang terbesar. Baik saudara, mari kita lihat bersama, kita masih merayakan Natal nih tanggal 26 ya. Kita buka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Apa makna Natal yang sesungguhnya saudara? Iya, kita akan lihat ya ayat yang ke-5 berarti ya di situ. Karena Alkitab ini memang beda-beda. Itu ditulis 9 ayat 6, bawahnya 97 malah. Ya, mungkin ayat 5. Ah, ini saudara ya. Tapi di bawahnya Yesaya 9 ayat 6 ya. Ya sudahlah, kita sama-sama mengerti ya. Yesaya 9 ayat yang ke-5, sebab baca sama-sama, seorang anak telah lahir untuk kita, dikatakan sana seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Saudara, Natal adalah peristiwa
Tuhan Yesus yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Yesus Isa Al-Masih, kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia, itu datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia, di sana dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita untuk apa? Lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Nubuatan para nabi-nabi zaman dahulu bahwa dari keturunan Daud akan datang seorang juru selamat. Dia yang akan menjadi raja kekekalan di Israel. Saudara, pada waktu itu semua bingung, sampai Herodes berpikir, wah, dia datang lahir jadi raja. Ancaman ini buat saya. Sehingga Herodes mau bunuh, karena pemikirannya cetek, dia pikir Yesus akan jadi raja cuma di Israel. Itu pun yang dipikir oleh murid-murid ketika mereka mengikuti Yesus, mereka berharap Yesus jadi raja, mereka nanti duduk di DPR. Mereka dapat jabatan, tapi ketika Yesus mati mereka bingung. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena pemahaman yang hanya secara logika berpikir, kita kecewa. Yesus katanya mau jadi raja di Israel tapi dia mati. Jangan hanya memahami firman sebatas logikamu, saudara. Biarkan firman itu masuk, merasuk dalam hati dan jiwamu, dan firman itu yang menggerakkan hidup kita. Berhenti menjadi Kristen pas-pasan. Karena Kristen pas-pasan akan tergoncang hari-hari ini. Saudara mungkin melayani, saudara mungkin main musik, saudara mungkin khotbah di gereja. Tapi kalau engkau tidak menghidupi firman, nol. Setan tidak pernah takut sama orang pelayanan. Dengar baik-baik, kenapa kita dengar sekarang banyak orang pelayanan jatuh, cerai, melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan? Karena tidak menghidupi firman. Ya, sekalipun engkau udah naik turun mimbar, pengkhotbah sekalipun, kalau firman itu cuma di mulut dan engkau tidak menghidupinya, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Yesus datang, dikatakan di sana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia menjadi raja kekal. Bukan cuma di Israel, tetapi bagi semua orang yang mau percaya. Dia datang untuk apa, saudara? Dikatakan di sana, namanya disebut orang yang pertama, penasehat ajaib. Di dalam hidup ini kita semua butuh nasihat. Enggak ada satu orang pun yang terlalu pintar untuk tidak membutuhkan nasihat. Semua kita butuh nasihat, tetapi nasihat yang terbaik dan yang paling ajaib ialah firman Tuhan. Jangan cari yang lain lagi, saudara. Kalau engkau mau mencari nasihat hari ini, cari firman Tuhan. Dan Alkitab ini sudah paling lengkap, semua nasihat ada di dalamnya. Saudara, makanya kalau orang datang, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie suami saya selingkuh, Bu. Doakan, sudah Bu. Ibu nasihatin, sudah Bu, saya kasih firman Bu. Malah mental semua, nggak usah suara rohani ngomong-ngomong firman. Apa yang harus saya lakukan, Bu Debbie? Saya bilang doakan Bu. Sudah Bu, doakannya beda. Apa Bu Debbie bilang? Tuhan, hajar suamiku dengan caramu. Nggak apa-apa ya Bu Debbie, nggak apa-apa. Yang penting kan dia bertobat. Akhirnya dia doa tiap hari. Satu kali dia bilang sama suaminya, Bu Debbie ngomong saya harus berdoa buat kamu. Dia bilang baguslah, iya tapi doanya Tuhan hajar suamiku. Marah dia, saudara. Dia telepon saya, halo ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya Pak, kenapa ya? Pendeta macam apa kamu itu? Oh kenapa Pak? Masa ada pendeta suruh istri berdoa buat suaminya, hajar suamiku Tuhan. Saya bilang Pak jangan terlalu pede. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak. Kalau bapak masih dikasihi Tuhan, masih dihajar Pak. Kalau nggak dikasih Tuhan, mati Pak, binasa kau. Langsung teleponnya ditutup, nit. Firman mau dilawan. Orang kalau nggak mau bertobat, main-main sama dosa, selingkuh, melakukan kenajisan, percabulan, udah gitu masih berani ngomong begitu. Saya bilang, Bapak ya kalau Tuhan mengasihimu dihajar, bertobat. Kalau nggak bertobat Pak, mati kau. Ngerti firman saudara? Nasihat yang terbaik itu firman. Nggak ada yang lain. Makanya kenapa saya selalu berkata, jangan cari manusia, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Hari-hari ini cari Tuhan. Kenapa? Engkau punya hak istimewa untuk berjumpa Tuhan.
Kalau orang yang udah ikutin saya tuh tahu, saya tidak menerima titipan doa. Ada jemaat yang gini, pendeta kok enggak mau terima titipan doa, pendeta lain-lain aja mau kok. Ya kamu ikuti yang lain aja, jangan ikuti saya. Ya, udah cukup engkau jadi Kristen yang selama ini enggak ngerti kebenaran. Emang kalau saudara titip doa sama saya nangis buat saudara? Kagak. Apalagi ada ibu-ibu, Bu doakan suami saya Bu, namanya Joko Bu. Saya bilang saya tidak akan berdoa buat suami ibu, karena doa saya buat suami ibu nggak didengar Tuhan. Kenapa? Saya doa tidak dengan cinta buat Joko, karena dia bukan suami saya. Ya lucu kalau saudara, kalau saya berdoa buat suamimu di rumah terus saya bilang Tuhan, Joko Tuhan. Suami saya lewat, dia bilang siapa itu Joko? Malah Anda membuat rumah tangga saya hancur. Ngerti ya kebenaran ini ya saudara? Ngerti ya? Doa yang lahir dari iman dengan hati yang hancur itu yang menggerakkan sorga. Saya tidak mungkin menangis buat saudara. Secara universal iya saya menangis untuk orang bertobat, tapi buat pergumulanmu tidak. Saya tidak akan seperti saya membela keluarga saya di hadapan Tuhan. Makanya ketika para wanita menangisi Yesus, Yesus bilang tangisi dirimu, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Saudara, ya dia penasehat ajaib. Ketika engkau membutuhkan nasihat, datang pada Tuhan. Baca firman Tuhan. Nggak usah tanya kanan kiri. Daripada engkau tanya kanan kiri, banyak sekarang nasihat yang menyesatkan. Yesus adalah penasehat ajaib. Jadi setiap orang yang menerima dia, engkau punya sesuatu, bahkan engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tahu ini HP saya ini konseling yang masuk hampir 15.000. Ya saudara bisa bayangkan aja, mesbah doa tiap malam ya hampir 70.000, mesbah pagi 70.000 yang nonton. Lah yang konseling ya itu saudara sudah hampir 15.000. Makanya jangan marah-marah kalau saya tidak balas. Saya bilang saya juga manusia, punya rasa, punya hati. Ya semua tidak bisa saya balas satu persatu. Ya kadang-kadang ya memang saya hanya berdoa Tuhan mana yang harus saya balas. Ya jadi saya ya pilih-pilih aja. Ada yang bilang, ibu tuh ya kalau yang kaya-kaya dibalas. Emang saya ngerti di situ yang masuk saya orang kaya loh. Pret. Ya saya kan mencari ya sesuai dengan tuntunan Tuhan, saya klik, oh ini masalahnya. Karena banyak yang alay-alay saudara. Yang masuk tuh banyak yang alay-alay. Nah saudara, saya bertemu dengan semua lapisan orang. Menjawab masalah-masalah dari jemaat itu kita butuh hikmat Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan pikiran sendiri itu jebol. Ya, karena itu saya berkata yang terbaik, nasihat terbaik itu cuma firman. Ya, ketika engkau bergaul dengan firman, dan di sini dikatakan Yesus itu datang, dia disebutkan yang pertama penasehat ajaib bagi kita. Yang kedua, dia siapa? Allah yang perkasa. Apa yang terlalu berat di hidup ini yang tidak bisa Tuhan selesaikan? Hari ini jangan datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan masalahku begitu besar. Tapi hadapi masalahmu dan bilang pada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Yang lebih besar daripada masalahku. Ayo kita punya cara pandang yang benar. Engkau punya Yesus, engkau punya kuasa yang dahsyat, perkatakan firman. Hari-hari ini hanya orang yang memperkatakan firman yang akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Hidupkan firman-Mu, hidupkan iman-Mu saudara. Lalu bisa dikatakan dia Bapa yang kekal. Ya Bapa kita di dunia pun belum tentu bisa memenuhi semua yang kita mau. Tapi Yesus Bapa yang kekal itu dia menjamin hidup saudara dan saya sampai pada kekekalan. Apa yang mau kita takutkan sekarang jadi orang percaya? Masa pandemi ini telah membuat kita banyak belajar bahwa kematian itu cuma berjarak beberapa detik dari hidup kita. Saya melihat banget ipar saya itu saudara, di grup masih gini, saya kena corona doakan ya. Lalu ndak bisa makan, kita masih, mas makan loh, jangan biarin loh mas makan, ndak bisa, mau muntah jangan biarin loh. 3 hari akhirnya udah drop bawa ke rumah sakit, 4 hari, cuma 1 minggu lewat. Tapi saya mau bilang saudara, masa pandemi ini tidak semuanya itu buruk. Kenapa? Karena kematian itu pun anugerah Tuhan loh. Amin. Orang meninggal di masa corona ini itu enak loh saudara. Nggak lama-lama kan? Lo malah ketawa loh. Lo bener nggak saudara?
Saya itu layani banyak orang yang kena kanker. Itu udah minta didoakan biar mati loh. Bu, doakan Bu. Bilang sama Tuhan, lebih baik dia ambil nyawa saya daripada tiap hari saya menahan kesakitan. Nggak bisa mati. Saya ini sudah disuntik morfin Bu, itu sudah yang tertinggi, tidak ada lagi obat anti sakit lain Bu. Tapi sakit ini menggerogoti daging saya, sampai kadang saya berpikir, dia bilang saya mau lompat dari apartemen mau bunuh diri. Jadi kematian pun itu adalah anugerah. Makanya jangan terlalu banyak yang menyesali. Banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya meninggal gara-gara saya. Saya bilang sombong banget Ibu, bisa bikin suami Ibu mati. Kematian itu hak mutlaknya Tuhan. Dia bilang, seandainya saya cepat bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia enggak mati. Saya bilang, enggak Bu, baru kemarin ada ibu-ibu telepon saya ngomong, Bu Debbie, suami saya mati gara-gara saya. Kenapa? Seandainya saya enggak bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia enggak mati. Saya bilang, sekarang ibu malah menyesali, terlambat bawa ke rumah sakit. Yang dibawa ke rumah sakit juga mati Bu. Jadi masalahnya, ya bukan soal dibawa rumah sakit atau tidak dibawa rumah sakit. Mati hidup itu kedaulatan Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh gara-gara pandemi ini, sehingga semua orang ketakutan dan berpikir bahwa hidupnya di tangan COVID. Itulah yang sedang saya tentang hari-hari ini. Sampai semua orang berpikir kalau udah COVID bakalan mati. Hei, tetap taruh imanmu pada Tuhan. Jangan ada yang tertipu hari-hari ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidup matiku itu di tangan Tuhan. Sampai orang udah bilang, ini ada yang bersaksi di Mesbah Doa kan, diabetes, kanker paru-paru, baru operasi, kena COVID. Menurut logika kita, kanker paru-paru, ya diabetes, jantung, kena COVID, mati enggak? Nah, itu kan pemahaman kita kan. Kita lupakan bahwa Tuhan yang berdaulat. Enggak mati loh saudara, enggak mati. Lo ipar saya enggak ada sakit apa-apa, sehat, 48 tahun, laki-laki, kena COVID, meninggal. Tapi berarti memang sudah waktunya. Karena itu saudara, mari kita menyadari bahwa hari-hari yang Tuhan beri sekarang ini anugerah. Berhenti hidup bagi dirimu sendiri. Mari mulai berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi kepentingan Tuhan hari-hari ini. Apa itu kepentingan Tuhan? Bukan saudara semua menjadi pendeta. Oh berarti kata Bu Debbie kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Mau masuk sekolah Alkitab, enggak usah. Hidup bagi kepentingan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau sebagai seorang suami, bilang, Tuhan jadikan aku imam yang benar, yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, yang harus membawa istri dan anak-anakku untuk datang pada Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang istri, bilang, Tuhan aku mau jadi istri yang menjadi penolong dalam rumah tanggaku. Kebangetan loh saudara, kalau kita melewati 2 tahun ini dan engkau tidak bertobat. Kebangetan. Dan karaktermu tidak berubah. Kebangetan. Kita sudah melihat bagaimana di sekeliling kita hari-hari ini apa yang terjadi. Kalau kita hidup itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Biar kita hari ini mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan semua hanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya, saya minta ayo Pak Jeffrey kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita masih ada hari ini, Natal adalah peristiwa kebaikan Tuhan bagi hidup kita.